Dari nggak tahu apa-apa tentang materi UTBK, tapi bisa lolos SNBT pilihan pertama. Kok bisa? Halo semuanya, perkenalkan nama aku Fajri Hanif Azami. Aku merupakan mahasiswa baru Universitas Pajajaran Fakultas Ilmu Komunikasi, Program Studi Manajemen Komunikasi. Aku lahir dan tinggal di Jakarta, tetapi aku saat ini merantau di Jatinangor. Di sini aku mau sharing tentang perjalanan aku bagaimana aku bisa lolos SNBT dari yang nggak tahu apa-apa tentang materi UTBK tapi bisa lolos pilihan pertama di jalur SNBT. Jadi awalnya sekolah aku itu ada kerjasama dengan salah satu bimbel di Indonesia pada bulan Oktober 2024. Dan di situ kami diperkenalkan dengan materi-materi UTBK yang sama sekali asing bagi kami karena pelajarannya yang tidak sesuai dengan apa yang kami pelajari di SMA. Nah, di situ aku ngerasa, wah, apa nih? Kok soalnya berbeda dengan apa yang kita pelajari pas SMA? Nah, dari situ kita mulai belajar tentang materi SNBT dimulai dari TO pertama, dan aku ingat waktu itu TO pertama aku sekitar nilainya itu 400-an. Dan itu bener-bener, aku cuma bener dikit doang. Tapi teman-teman, karena selama kelas 12 kita masih ada UAS, tugas, dan kegiatan yang harus diselesaikan, sehingga aku ngerasa bimbel ini kurang efektif bagi aku, dan kita susah ngebagi waktunya. Jadi kita belajar SNBT-nya itu setengah-setengah. Belajar UTBK, materi UTBK-nya itu bener-bener kurang mendalami. Nah, sampailah pas ketika aku lulus dari kelas 12, di situ ada sekitar 1 bulan lagi untuk SNBT. Dari situ aku mulai belajar serius. Aku ikut bimbel intensif, dan tapi banyaknya aku belajar mandiri. Di situ aku nggak mikir belajar materi-materi dari dasar banget, tapi aku belajar dari pembahasan tryout. Di situ aku terus latihan tryout, dan aku belajar waktu itu sekitar selama 1 bulan itu, sehari itu 8 jam. Dan itu emang gila banget, capek. Tapi karena aku ada kemauan kuat untuk lolos SNBT, jadi aku paksain. Nah, selain aku latihan, entah itu TO online atau TO dari bimbel aku itu nyobain yang namanya nonton YouTube. Itu benar-benar efektif. Waktu itu aku belajar PBM dan LBE itu dari YouTube. Jadi teman-teman, tips dari aku buat kamu yang saat ini lagi berjuang untuk SNBT 2026, coba tulis mimpi kamu, entah itu dimanapun, entah itu di buku kamu, di buku catatan belajar kamu, di lemari kamu, di wallpaper HP kamu, dan kamu terus melihat mimpi kamu dan afirmasikan tiap hari. Dan itu seolah-olah di otak kita bahwa kita akan lolos SNBT di prodi kamu yang kamu tempel tersebut. Dan jujur teman-teman, aku juga melakukan hal yang sama. Aku menuliskan mimpi aku, prodi impian aku di lemari aku, di buku aku, dan bahkan aku setiap masuk kelas, aku menulis di papan tulis Fajri Hanif Azami SIKOM Prodi Manajemen Komunikasi 2025. Dan itu aku lakukan hampir tiap hari. Dan karena teman-teman, kamu adalah apa yang kamu pikirkan, dan kamu adalah apa yang kamu tulis. Yang paling gong teman-teman, aku pernah menuliskan mimpi aku di salah satu buku catatan aku. Di situ aku menuliskan seolah-olah aku sudah menjadi mahasiswa manajemen komunikasi Unpad. Di situ aku sedetail mungkin aku tulis sampai, dan di akhir itu aku menyatakan bahwa aku ini sudah mahasiswa di prodi tersebut. Di situ juga aku menuliskan doa-doa yang baik bagi aku, dan aku menyatakan bahwa apapun yang terjadi itu adalah yang terbaik. Tapi teman-teman, percuma kalau kita menulis tanpa ada usaha. Maka teman-teman, aku ingin menyarankan atau tips belajar yang teman-teman bisa lakukan supaya bisa lolos SNBT 2020. Tips pertama dari aku, konsisten belajar. Ini penting banget teman-teman. Dan apalagi aku belajar serius itu cuma 1 bulan,
Dan itu benar-benar full, aku belajar hampir tiap hari. Dan istirahat itu aku cuman antara 1 atau 2 hari doang. Setelah itu aku lanjut belajar lagi. Dan selama 1 hari itu aku belajar selama 8 jam. Nah, setiap hari itu aku ngapain aja? Nah, masuk ke tips kedua, yaitu latihan tryout sebanyak-banyaknya. Kenapa aku bilang sebanyak-banyaknya? Ibarat kayak gini teman-teman, kamu ada turnamen futsal, tapi kamu latihannya bolong-bolong, atau kamu jarang latihan, dan kamu ketemu lawan yang sering latihannya nggak pernah bolong-bolong, ya kamu pasti akan kalah. Nah, ibarat seperti itu teman-teman, seperti latihan tryout. Kalau kamu terus dilatih, kamu semakin sering, itu otak kamu itu semakin nempel materi-materi UTBK. Walaupun kamu nggak paham, ya setidaknya kamu udah tahu pola apa yang akan keluar pada SNBT melalui latihan tryout ini. Masuk ke tips yang ketiga. Teman-teman jangan belajar dari yang dasar, tapi belajar dari pembahasan latihan soal tryout. Kenapa harus belajar dari pembahasan? Karena teman-teman, selama aku mengerjakan SNBT 2025 kemarin, itu aku ngerasa soal-soal tryout itu hampir mirip dengan soal SNBT. Jadi teman-teman coba belajarnya dari pembahasan soal. Jangan materi dasar terlalu lama dan terlalu mepet buat waktu yang sekarang. Tips keempat dari aku, sedikitin ngeluh. Karena teman-teman bersaingnya dengan ratusan ribu orang. Kalau teman-teman ngeluh, teman-teman akan kalah dengan ratusan ribu orang lainnya. Teman-teman harus spesial. Teman-teman harus punya pikiran bahwa teman-teman itu harus lolos di antara ratusan ribu orang di prodi teman-teman yang mau. Nah, disitulah salah satu mindset aku dan kenapa aku bisa seberjuang itu untuk mendapatkan atau lolos pilihan pertama SNBT 2020. Terakhir, tips kelima teman-teman, jangan malu buat bertanya. Entah itu kepada guru kalian, entah itu kepada guru bimbel kalian, atau ke teman kalian siapapun. Coba bertanya teman-teman kalau nggak tahu. Karena itu penting. Ketika teman-teman nggak tahu dan nggak ketemu jawabannya, tetapi teman kita tahu atau guru kita tahu, itu mendapatkan satu ilmu baru. Karena bertanya itu penting. Ketika kita nggak tahu jawabannya, tapi guru atau teman kita tahu, dan itu kita mendapatkan ilmu baru. Karena siapa tahu satu soal yang kita nggak tahu ternyata bisa keluar di SNBT. Dan itu sepengalaman aku, ada beberapa soal yang aku nggak tahu, terus aku nanya, ternyata muncul di SNBT 2025 kemarin. Itu aja teman-teman, tips belajar dari aku buat kalian yang sedang berjuang SNBT 2026. Tetap semangat, jangan menyerah, konsisten belajarnya, tulis mimpi kalian sebanyak-banyaknya, jangan takut buat bermimpi, karena kita adalah apa yang kita tulis. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.